Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang turunan fungsi. Seperti yang tercantum pada slide sebelumnya, ada keterkaitan yang cukup erat antara rumus limit fungsi dengan rumus turunan. Jadi, rumus turunan itu berasal dari rumus limit, ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari penyelesaian sebuah turunan antara dengan menggunakan pendekatan limit dan dengan menggunakan rumus turunan fungsi itu sendiri, hasilnya akan sama, ya. Contohnya, kita misalkan Y sama dengan Fx, maka Y aksen, jadi turunan itu disimbolkan dengan aksen, ya. Adapun turunan yang pertama itu aksennya ada 1, kemudian turunan yang kedua ada 2, turunan yang ketiga itu aksennya ada 3, dan seterusnya. Itu pengaturannya, ya. Nah, oke. Di sini Ibu ulangi, misalkan Y sama dengan Fx, maka Y aksen atau turunan pertama dari Y sama dengan Fx itu akan sama dengan F aksen X sama dengan, karena dikaitkan dengan rumus limit, maka ini sama dengan limit H mendekati 0 Fx ditambah H dikurangi Fx itu sendiri kemudian dibagi H. Ini adalah hubungan antara rumus turunan dan limit fungsi, ya. Nah, di slide sebelumnya ada contoh. Contoh soal pertama tadi ada 2, ya. Yang pertama ini contoh soalnya turunan fungsi dari Fx sama dengan 4x kuadrat, ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan 2 cara seperti di slide sebelumnya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan limit. Maka kita akan menggunakan ini, ya. Limit H mendekati 0, Fx ditambah H kurangi Fx per H. Oke. Langkah pertama, kita harus menentukan Fx dan Fx-nya, ya. Sini kan Fx tambah H dikurangi Fx. Fx-nya itu dari soal ada Fx sama dengan 4x kuadrat. Sedangkan Fx ditambah H itu jadi gini, ya, konsepnya. Yang atas itu 4x kuadrat. Ketika fungsinya itu x tambah h, maka setiap x kuadrat itu diganti dengan x ditambah h. Maka 4x-nya itu kita ganti dengan x ditambah h. X ditambah h dikuadratkan, ya. Nah, kita jabarkan. Di sini ada 4, x dikuadratkan, ya, menjadi x kuadrat. Nah, ini pelajaran SMP, ya. 2 dikali x itu menjadi 2x dikali h. Berarti ini jadi positif 2xh. Yang terakhir h itu sendiri kita kuadratkan. Berarti ditambah h kuadrat.
Oke, sampai sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengalihkan 4 di sini ke seluruh anggota yang ada di dalam kurung. Otomatis 4 kali X kuadrat itu 4X kuadrat. Kemudian 4 dikali 2XH itu ada 8XH. Yang terakhir ada 4 kali H kuadrat. Maka di sini menjadi 4H kuadrat. Oke, kita sudah ketemu fx-nya itu 4x kuadrat, kemudian yang keduanya ada fxh itu 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat. Setelah menemukan keduanya, kita langsung ke rumus limitnya. Limit mendekati H0. H mendekati 0. Fx ditambah H kurangi Fx per H. Ya. Nah, kita masukkan Fx plus H itu ini. Kita masukkan ya. Kita ganti dengan 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat. Itu yang fxh-nya. Dikurangi fx. Fx ini ada 4x kuadrat per h. Setelah itu, kita keluarkan angka-angka yang ada di dalam kurung. Ada 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat kurangi 4x kuadrat per h. Ya. Oke. Di sini kita menemukan variabel yang sama, ada x kuadrat dan ada x kuadrat juga. Kebetulan koefisiennya juga sama, ada positif 4 dan ada negatif 4, cuma bedanya positif dan negatifnya saja. Nah, otomatis kita bisa langsung mengoperasikan keduanya. 4x, positif 4x dikurangi 4x kuadrat, positif 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat, maka bisa kita coret. Ya, oke, sisanya ada 8xh ditambah 4h kuadrat. Oke, per h. Ya, oke. H per h. Ya, kita bisa coret. H bagi H itu kan 1, maka sisanya adalah 8X ditambah 4H. Karena H-nya mendekati 0, maka H-nya kita ganti dengan 0. 4 kali 0, itu sama dengan 0, maka sisanya adalah 8X. Tadi soalnya 4x kuadrat, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen x, sama dengan, kita analisis dulu, a-nya itu sama dengan 4, n-nya itu sama dengan 2, maka n itu 2 dikali 4x pangkat 2 kurangi 1. 2 kali 4 itu sama dengan 8, yang 2 kurangi 1 itu sama dengan 1. Maka kita bisa simpulkan sama dengan 8x. Kita lihat
Dengan cara yang pertama itu menggunakan pendekatan limit, hasilnya ada 8x. Dengan cara yang kedua juga hasilnya ada 8x. Berarti ini sudah bisa dikatakan sama dengan sama 8x 8x. Nah, untuk yang contoh soal yang kedua itu sama saja ya. Rumusnya seperti ini. Pada dasarnya f(x) tambah h di sini itu mengganti yang x-nya. Itu ya konsepnya ya. Nah, yang kedua juga sama, contoh soal yang kedua juga sama seperti ini ya. Kita akan membuktikan bahwa dengan dua cara ini hasilnya sama. Cara pertama dengan pendekatan limit, cara kedua dengan turunan fungsi. Maka silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Yang tadi di slide sebelumnya ada 3 soal ya. Tolong kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.